Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Berpikir Beda. Channel ini saya buat khusus untuk membahas tokoh-tokoh yang saya rasa memiliki pemikiran berbeda. Saya ingin membahas dari sisi pemikirannya saja, tidak mau mengarah ke politik ataupun yang lain-lain. Jadi hanya untuk membahas soal pemikiran saja. Jadi ini video pertama saya di channel ini, dan di video pertama ini saya akan membahas salah satu tokoh favorit saya dalam cara berpikir, yakni Pak Rocky Gerung. Nah, kalau cara berpikir ini kan masing-masing orang berbeda-beda kawan-kawan. Jadi kalau untuk kalian yang punya pemikiran berbeda tentang apa yang saya sampaikan, boleh ditulis di kolom komentar. Saya hanya mau menyampaikan pandangan-pandangan dari beliau dan cara berpikirnya yang menurut saya cukup unik dan berbeda. Itu. Jadi channel ini dibuat khusus untuk membahas, menganalisis dan mempertengkarkan pikiran dan dasar-dasar dalil dari beliau ini. Jadi kita nggak melulu harus suka juga dengan tokoh-tokoh yang kita bahas. Sekali kita kritik juga. Oke. Nah, langsung saja yang pertama kita lihat di sini ada namanya Pak Rocky Gerung dan ini orangnya. Nah, kita lihat sedikit profilnya. Siapa sebenarnya Pak Rocky Gerung ini? Pak Rocky Gerung adalah seorang pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara pada 20 Januari 1959. Jadi Pak Rocky Gerung ini udah berumur 64 tahun saat ini ya. Nah, Pak Rocky Gerung ini adalah seorang pria berdarah suku Minahasa, yakni suatu kelompok suku etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa, di bagian utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Namun, nama unik Gerung yang disandang beliau di nama belakang itu merupakan nama marga, kawan-kawan. Nama marga itu sebetulnya dia nama dari suku. Nah, gitu. Nama dari suku Minahasa, karena Pak Rocky ini suku Minahasa gitu. Rocky kecil ini memang sudah suka matematika, fisika, dan berdebat ya. Jadi memang ketertarikannya dengan pelajaran-pelajaran yang memang menguji eksistensi dan kecerdasan sudah nampak sejak kecil gitu. Ayahnya merupakan seorang pengajar matematika yang dikenal dengan nama panggilan Opa Z. Jadi bapaknya pengajar matematika. Jadi pasti ada pengalaman intelektual yang beliau dapatkan sejak kecil dari bapaknya. Jadi ini tidak terlalu mengherankan sebetulnya mengapa beliau ini banyak metode berpikirnya itu kita lihat bisa kita sangkut pautkan dengan metode berpikir seorang matematikawan gitu. Mungkin inilah darah atau pengetahuan yang menurun dari ayahnya. Nah, saat menginjak usia remaja, beliau sudah tampak memiliki ketertarikan dengan filsafat. Ini dibuktikan dengan sukanya ia membaca-baca buku-buku berlatar belakang filsafat seperti Pedang Raja Wali, Kopingho, dan Siti Jenar. Beliau pernah belajar dalam 5 mata kuliah di UI, namun hanya menyelesaikan mata kuliah filsafatnya. Semenjak tamat kuliah, karena tingkat kecerdasan dan keahlian beliau dalam berpikir metodologis, beliau diminta oleh pemimpin di universitasnya, yakni Universitas Indonesia, untuk mengajar kembali. Jadi begitu tamat kuliah, Pak Rocky Gerung ini diminta untuk mengajar balik di kampusnya di UI pada saat itu. Nah, beliau pada saat mengajar merupakan tamatan S1, gelarnya sarjana. Beliau diketahui mengajar siswa dari S1 sampai S3 pada saat menjadi dosen sebelum ada larangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatakan dosen pengajar minimal bergelar S2 atau magister, sementara beliau hanya bergelar S1. Jadi
karena ada aturan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini, beliau jadi nggak bisa lagi mengajar jadi dosen di kampusnya. Tapi sampai dengan saat ini, beliau juga masih sering mengajar, mengasih kuliah-kuliah umum di kampus-kampus. Nah, jadi seperti yang beliau katakan, ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi beliau menganggap ijazah itu hanya sekedar kertas yang berisi tanda legitimasi bahwa kita pernah sekolah aja, pernah tamat di suatu tempat akademik gitu. Nah, tapi tidak menjamin seseorang yang bertamat dengan memiliki gelar akademis yang tinggi dijamin untuk beliau itu tajam pikirannya gitu yang mau disampaikan beliau. Jadi beliau ini tidak terlalu mementingkan ijazah dalam kehidupan ataupun cara berpikir, karena beliau juga banyak terpengaruh dan membaca tokoh-tokoh dan buku-buku yang penulis atau tokoh-tokoh tersebut justru tidak punya gelar sarjana, atau bahkan ada juga yang tidak tamat sekolah lanjut tingkat atas atau SMA atau SMK. Jadi beliau ini menganggap ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah gitu, bukan tanda dia berpikir gitu. Tanda dia berpikir adalah ketika dia mengucapkan dalil dalam kehidupannya. Ada dalilnya, ada argumentasinya, dan argumentasi itu dipertengkarkan di wilayah publik. Jadi beliau ini menurut saya ingin mengajak kita itu bahwasanya tidak perlulah untuk terlalu mengharap-harapkan ijazah gini. Toh juga kalian itu dinilai bukan dari ijazah tapi dari cara berpikir kalian, metodologis kah, problem solver kah. Nah, jadi beliau fokusnya pada insight-nya, inputnya, bukan outputnya dia. Dia nggak peduli pada output, dia peduli sama input, apa yang ada di dalam isi kepala, itu yang dia peduli. Oke. Nah, itu pandangan saya menurut cara berpikir beliau tentang ijazah. Nah, pemikiran. Saya di sini merangkum sedikit saja, kawan-kawan. Mungkin nanti kalau kalian suka kontennya, mungkin bisa kita dalami lagi tentang beliau, Pak Rocky Gerung ini. Nah, saya juga belajar sedikit tentang filsafat. Jadi saya menduga, saya teringat kata-kata Tan Malaka aja sih. Kalau kita mau baca filsafat seseorang itu gimana, kita lihat aja dia filsafatnya itu ngutip siapa atau kemana alirannya. Nah, nanti kita ketahuan itu cara berpikirnya gimana. Nah, kalau kita lihat cara berpikir beliau ini kan sangat anti sama kekuasaan. Nah, anti juga sama ketidakadilan, atau anti juga sama pemalsuan, kebusukan yang dibuat oleh pejabat publik yang disembunyikan lewat ya itu tadi ijazah atau daya tarik atau nama besar gitu. Nah, jadi beliau membongkar itu dengan filsafatnya. Nah, saya menduga Pak Rocky Gerung ini filsafatnya dipengaruhi yang pertama oleh Karl Marx. Nah, kenapa oleh Karl Marx? Karena beliau ini sangat sosialis, sudah pasti. Cara berpikir Das Kapital, cara berpikir Marxis. Beliau sangat, kalau kita lihat sebetulnya cara berpikirnya itu anti kapitalis, anti kaum bermodal. Dalam artian bukan berarti kaum bermodal itu nggak penting, tapi dia anti kaum bermodal yang memanfaatkan kekuasaan modalnya untuk menginjak-injak masyarakat bawah gitu. Jadi saya menduga filsafat beliau ini terpengaruh oleh Marx. Sama Engels juga, karena beliau sangat materialis. Jadi kalau kita pernah baca Madilog, nah kita ngertilah materialis itu, matter.
benda, matter. Jadi kalau kita menduga Pak Rocky Gerung adalah seorang agnostik atau yang tidak terlalu percaya agama, maka bisa kita duga bahwa beliau adalah seorang materialis. Karena hanya berpikir untuk percaya terhadap sesuatu yang bisa dibuktikan. Kalau yang tidak bisa dibuktikan seperti supranatural ataupun yang lainnya, spiritual, beliau mengatakan bukan dia tidak pernah bilang dia tidak percaya, tapi dia bilang itu wilayah yang sangat private. Dan jadi itu hanya bisa diucapkan di dalam ranah private gitu. Nah, saya juga menduga beliau ini terpengaruh oleh Friedrich Nietzsche. Kenapa terpengaruh oleh Nietzsche? Karena metode berpikir beliau untuk membongkar suatu kebusukan atau membongkar apa yang ada di balik sesuatu yang tampak too good to be true, seperti kebijakan publik, keterangan pers dari suatu instansi atau kebijakan yang terlalu diindah-indahkan. Nah, beliau pakai senjata dari Nietzsche. Jadi cara berpikirnya dan filsafatnya mendekat ke sana. Nah, selain terpengaruh oleh Nietzsche, saya juga melihat Pak Rocky Gerung terpengaruh oleh Tan Malaka, salah satu filsuf terbesar bangsa ini. Nah, Tan Malaka ini kan seperti saya kutip Madilog, beliau ini cara berpikirnya saintifik, metodologis gitu. Jadi riset yang dilakukan oleh beliau itu berdasarkan situasi empiris langsung dari pengalamannya lapangan gitu, situasi lapangan. Jadi beliau kurang percaya sama statistik yang kadang memang menipu dan bisa diatur. Nah, kemudian beliau juga istilahnya itu kalau saya bilang idealisme total gitu. Nah, sama seperti Tan Malaka yang idealisme total menurut saya. Karena beliau ini selain dari pemikiran, dia juga melakukan konsistensi dari pemikirannya tersebut. Seperti hidup yang ia jalani sangat sederhana dan tidak mau memiliki apa ya kita bilangnya, jabatan atau harta yang banyak gitu. Padahal beliau juga pasti sering juga kan ditawari untuk jabatan di partai politik atau apa karena ketenarannya, popularitasnya dan juga pemikirannya yang memang betul-betul cerdas gitu. Tapi beliau menolak itu semua dan malah sibuk naik gunung ya, hobi naik gunung dia. Jadi sangat konsisten dia. Jadi sama seperti Tan Malaka, saya menganggap beliau ini adalah idealisme total gitu. Jadi memang betul-betul melakukan apa yang dipikirkannya itu secara total gitu. Kan ada kalau idealisme itu ada saya katakan idealisme abu-abu, grey idealism. Jadi kadang di suatu situasi dia memihak ke A, di suatu situasi dia memihak ke B, tapi dalilnya adalah idealisme. Nah itu saya bilang idealisme abu-abu, grey idealism. Nah, beliau juga saya duga terpengaruh sama Cicero dalam soal pandangan politik, John Dewey dalam soal pembongkaran kebusukan kekuasaan, terpengaruh oleh Niccolo Machiavelli. Beliau kan sering ngutip prinsip. Albert Camus juga terpengaruh sama Albert Camus terkait pola hidup, sastra, pemandangan terhadap dunia. Karena Albert Camus ini kan nihilisme. Nah, tapi beliau nggak pakai nihilisme itu untuk mengkoherenkan pikirannya sama Albert Camus, tapi dia pakai senjata paradoksnya, kayak Albert Camus gambarin cerita di kutukan Sisyphus itu, yang dia dorong batu terus ke atas, tapi pada akhirnya batu itu nggak akan sampai juga karena bakal turun lagi gitu. Nah, beliau pakai itu di
pemikirannya untuk tidak terjebak pada sesuatu yang terlalu too good to be true gitu. Nah, dari sisi metodologi, beliau ini terlihat menguji koherensi dalil dan kebijakan publik. Nah, untuk menguji koherensi dalil dan kebijakan publik, ya beliau gunakan senjata-senjata dari guru-guru atau yang mempengaruhi filsafat dari beliau ini tadi. Ketika kebijakan publik dia rasa tidak koheren baik secara logika ataupun aplikasi di lapangannya, maka beliau akan mengajukan kritik atas itu atas dasar ketidakkoherenan itu. Jadi, misalnya ada kebijakan publik yang mengatakan saya mau memberikan beras 200 kilogram dan dibagi-bagikan ke penduduk di desa gitu. Nah, terus aplikasi di lapangannya, berita tentang pembagian beras itu udah digaungkan di pers. Tapi pelaksanaannya, beras yang 200 kilo itu dibagikan hanya 10 kilo aja sebagai untuk modal foto-foto untuk berita untuk pers. Bahwasanya kebijakan itu betul dilakukan di publik. Padahal setelah beliau cek koherensinya antara logika dari policy itu dan aplikasinya di lapangan tidak jalan. Jadi beliau mengkritik dengan menguji koherensinya gitu dari kebijakan publik. Jadi dia fokus kepada koreksi kebijakan publiknya, bukan terhadap sentimen terhadap orang yang mengeluarkan kebijakan publik tersebut. Nah, beliau juga pernah mengatakan pikiran hanya disebut pikiran apabila dipertengkarkan. Nah, inilah yang saya maksud dengan materialis tadi yang disampaikan sama Tan Malaka di Madilo. Jadi beliau memang menajamkan materialis dialektis. Jadi kalau kau berpikir dan kau mau mengucapkan pemikiranmu itu, kau harus siap untuk dipertengkarkan atau disanggah oleh orang lain, untuk dicari antitesis dari pikiranmu itu. Dan kau harus siap untuk itu. Nah, kalau misalnya kau membilangkan pikiranmu, tapi kau menutup keran untuk dipertengkarkan dengan cara kau bilang, aku berpikir A, jangan ada lagi yang berpikir B ya, harus nurut semua sama A. Nah, itu kau udah menutup sendiri pikiranmu sebetulnya. Karena kau gak mau lagi ditandingkan dengan antitesis dari pikiranmu itu sendiri. Jadi, resultantenya jadi nol, karena bukan pikiran dia jadi. Karena kan kalau dia bilang, pikiran hanya disebut pikiran apabila dipertengkarkan. Nah, resultantenya jadi nol apabila kita mengucapkan pikiran tapi tidak mau dipertengkarkan. Gitu. Nah, yang keempat, ya tadi idealisme murni ya. Jadi, beliau dalam mengkritik memang tidak mempedulikan siapa lawan, siapa kawan, siapa kau, siapa dia. Enggak, pokoknya dia memang fokus sama kebijakan publiknya gitu. Jadi beliau hanya fokus sama itu. Nah, idealisme murni ini juga terlihat dari cara hidupnya, kegemarannya, dan tingkah lakunya gitu. Jadi dia nggak mau disogok atau ditawarin jabatan jadi komisaris atau apa, direktur. Padahal saya yakin yang nawarin itu banyak gitu. Nasehat dari partai politik ini atau apa gitu. Gabung ke partai politik ini atau apa gitu. Nyalek atau apa, nggak mau beliau. Nah, jadi idealisme murni itulah yang membuat saya menempatkan beliau ini sebagai salah satu tokoh yang berpikir beda gitu. Kemudian pengkritik rezim pemerintahan. Beliau ini juga terkenal mengkritik rezim Soeharto pada saat Soeharto berkuasa. Memang beliau kan sering cerita di YouTube, di podcast, ataupun di keterangan-keterangan beliau di pers gitu. Beliau ini memang mengkritik rezim Soeharto pada saat beliau menjadi dosen, beliau ajak mahasiswanya. Kemudian pada saat menjadi penasihat dari LBH, Pak Budi Nasution. Nah, beliau gencar
mengkritik rezim Soeharto. Mungkin belum semasif sekarang penyebaran beritanya karena pada saat itu belum ada media gitu. Belum ada, istilahnya bukan belum ada media sih, belum ada sosial media gitu. Belum ada handphone, belum ada Facebook, Instagram, YouTube, atau WhatsApp gitu. Yang kedua, mengkritik rezim Gus Dur. Nah ini tadi, yang saya sebut idealisme murni tadi kawan-kawan. Padahal Gus Dur itu temannya sendiri, tapi beliau juga pernah mengkritik Gus Dur karena pada saat itu Gus Dur ketahuan bertemu dengan Tommy Soeharto gitu. Jadi beliau menduga, bikin hipotesis bahwasanya ada permainan di belakang. Walaupun beliau juga mengakui bahwasanya Gus Dur itu adalah presiden paling demokratis di Indonesia dan Gus Dur merupakan sahabat beliau. Ya memang karena mereka sama-sama bangun sekolah ilmu sosial CS kan pada saat zaman-zaman masih muda sama Pak Profesor Harriman Siregar. Nah itu kawan-kawan beliau, sama juga Pak Syahrir, Dr. Syahrir. Nah jadi beliau itulah nama-nama kawan-kawan beliau yang sering disebut pada saat dia muda dulu belajar sekolah dulu gitu. Nah nama-nama atau cerita-cerita itu ya mungkin sudah sering kalian dengar kalau kalian memang suka sama pemikiran Pak Rocky Gerung ini dan sudah kalian ikuti di media sosial. Yang ketiga, beliau juga mengkritik rezim SBY, ya sekalipun beliau juga sahabat dari SBY itu sendiri. Beliau mengatakan kan kalau Pak SBY itu kalau misalnya ada buku baru tentang politik atau politik luar negeri lah gitu kan, ya beliau mengundang Pak Rocky Gerung ini untuk diskusi bersama tentang isi buku tersebut. Walaupun sering dibilang juga beliau ini dibackingi sama keluarga Cikeas ya, yang mengalamatkan keluarga Pak SBY, padahal tidak juga gitu. Karena beliau memang mengkritik juga Pak SBY pada saat itu kan. Beliau pernah kasih kritik untuk Pak SBY di Taman Ismail Marzuki dan ada juga di YouTube gitu. Kalian tinggal cari aja kalau mau pembuktiannya gitu. Beliau juga mengkritik rezim Pak Jokowi terkait pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur yang berlebihan dan lain-lain. Jadi mungkin saat ini beliau ini masif penyebaran berita tentang pengkritikannya karena memang saat ini selain sosial media sudah sangat berkembang dan sekarang Pak Jokowi juga petahana ya. Jadi serangan beliau terhadap Pak Jokowi ini sangat tinggi intensitasnya gitu. Jadi selain penyebaran sosial media yang sangat kencang sekarang, ya itu juga karena yang memang lagi berkuasa pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Dialektika. Nah, jadi beliau ini mengatakan pikiran hanya disebut pikiran apabila dipertengkarkan, itu mengarah ke dialektika sebetulnya kawan-kawan, pertengkaran, dialektik. Nah, jadi beliau ini sebetulnya niatnya bagus, dia mau mengajak orang-orang itu untuk berpikir, untuk mempertengkarkan. Nah, yang jadi persoalan adalah kita masyarakat terjebak juga kadang sama keindahan retorik dari beliau ini. Jadi kadang-kadang yang mau saya sampaikan di sini kita juga harus bisa juga berani mengkritik ya retorika dari Pak Rocky Gerung ini atau dalil-dalilnya. Kadang-kala saya juga melihat sekalipun saya suka sama beliau, jujur saya cara berpikirnya suka sama beliau, saya banyak ngikuti logika beliau. Tapi untuk beberapa hal juga saya kadang ada yang kurang setuju juga. Jadi untuk itulah beliau mengajarkan kita dialektika, untuk menggeleng gitu katanya. Kita itu belajar bukan untuk mengangguk, tapi untuk menggeleng gitu, untuk mengatakan tidak gitu. Nah, dari kata tidak itu kan timbul antitesis. Nah, dari timbul antitesis timbullah dialektika sampai timbullah sintesis kan gitu. Ya udah. Jadi itu yang mau diajarkan beliau sebetulnya. Bukan menajamkan kita untuk mengajak berdebat untuk memusuhi suatu kelompok atau seseorang dan juga sentimennya. Tapi kan berdebat itu pertarungan argumen gitu. Jadi beliau nggak mau
tahu apa kau secara pribadi, tapi beliau pertengkarkan logika dan cara berpikirmu gitu, dalilmu yang dipertengkar. Jadi dialektika itu ditajamkan oleh beliau sehingga rata-rata tingkat perdebatan hari ini oleh masyarakat Indonesia mungkin mulai naik ya. Karena berdebat itu indah dan berdialektika itu menawan gitu kan. Nah, naik gunung. Untuk naik gunung ini sebetulnya pernah beliau diwawancara di satu podcast sama Pak Alvin kalau saya nggak salah. Beliau ini mengatakan sebetulnya naik gunung itu bukan hobinya, tapi kegiatan utamanya justru. Jadi kegiatan utamanya itu kan beliau ini sebetulnya nggak ada kerjaan kawan-kawan. Jadi dia hanya ngajar, diundang ke suatu acara, diundang ke suatu ini, tapi diundang gitu ngomong-ngomong gitu dapat uang terus kawan-kawan, besar uangnya, bukan kecil gitu ngundang Pak Rocky Gerung. Tapi ya saya nggak tahu beliau ambil uangnya atau enggak gitu. Nah, ya karena beliau hidup sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada anak yang harus disekolahkan, jadi kebutuhannya pun nggak terlalu besar juga saya kira gitu kawan-kawan. Mungkin untuk alat-alat naik gunungnya atau ongkos pesawatnya mungkin banyak yang ditransferin sama kawan-kawan atau dari fans-fansnya juga, tapi kita nggak tahu ya. Beliau ini mengatakan naik gunung itu merupakan kegiatan rutinnya gitu. Jadi dalam sebulan itu mungkin beliau minimal sekali naik gunung. Mungkin bisa beberapa kali juga. Nah, beliau sudah banyak mendaki gunung-gunung seperti di Nepal, Himalaya. Di Indonesia mungkin udah dikelilingi beliau semua. Nah, juga kalau misalnya di luar negeri mungkin udah banyak juga, tapi kan nggak pernah di list satu. Dia kan media sosialnya cuma Twitter waktu itu, tapi karena Twitternya sudah di ban, sudah hilang, kemudian beliau sekarang media sosialnya cuma aktif di YouTube aja, di FNN gitu, sama Pak Ersu. Nah, untuk kisah cinta beliau ini dipaparazikan ya, bisa kita bilang ya, dipaparazikan pernah dekat sama satu tokoh perempuan Indonesia, saya nggak tahu juga ini namanya Sheila kalau nggak salah. Cuma pernah tertangkap kamera netizen mungkin ya. Tapi untuk sampai sekarang ini beliau memang masih berstatus sebagai joker, jomblo keren, dan beliau tidak punya pasangan yang diumumkan ke publik bahwasanya betul itu. Jadi beliau saat ini masih joker gitu. Untuk dekat sama wanita lain ya biasa netizen, namanya netizen kan, sering menjodoh-jodohkan gitu. Tapi beliau mengatakan bahwasanya segala hal yang indah itu baginya berbahaya, termasuk mungkin wanita. Jadi itu pandangan dan pemikiran beliau untuk kisah cinta. Idola anak muda dan demokrasi. Nah, jadi beliau ini karena memang sering dikutip ucapannya, dikutip juga si debatnya mungkin di suatu acara, atau di YouTube beliau juga banyak sekali subscribernya, ada 1,8 juta atau 1,9 juta sekarang ya, Rocky Gerung Official. Nah, jadi beliau ini tumbuh menjadi anak muda, dan kalau dikatakan Profesor Pak Sancait itu jadi lambang baru demokrasi di Indonesia. Nah, sekalipun mengkritik pemerintahan berkali-kali, tampaknya beliau ini sangat sulit untuk dikenakan delik, karena beliau mengatakan kritiknya memang kritik policy aja, jadi, dan juga kritiknya itu berbasiskan dengan metodologis gitu. Jadi gak ada sentimen terhadap satu tokoh secara tertentu gitu. Ya itu juga bisa dibuktikan karena beliau mengkritik bukan hanya satu tokoh, tapi banyak tokoh juga ya, terutama yang menjadi memegang kekuasaan gitu. Nah,
Kenapa saya katakan idola anak muda? Karena beliau banyak diundang oleh forum-forum anak muda saat ini. Beliau berkeliling Indonesia terus, bergerilya terus tanpa lelah dari Sabang sampai Merauke untuk mengisi ceramah atau kuliah-kuliah umum yang diundangkan oleh anak-anak muda dari kampus-kampus di Indonesia. Jadi beliau sering diminta untuk mengajar tentang demokrasi, tentang filosofi, tentang kritik dan cara memandang kebijakan publik yang benar gitu. Nah, ini saya ambil sedikit kutipan dari beliau biar video ini nggak terlalu panjang kali, mungkin saya akan akhiri sampai di sini dulu kawan. Nah, kutipan dari beliau ini di video 1 hari 1000 pesan ya, mungkin kalian bisa nonton di YouTube. Videonya bagus sekali kawan-kawan untuk menerangkan apa itu filsafat di mata beliau dan juga banyak hal-hal lainnya. Beliau mengatakan filsafat memungkinkan kita untuk berpikir yang tidak terpikirkan, memikirkan yang tidak dipikirkan orang lain. Do think the unthinkable. Yang kedua adalah wanita itu indah sebagai fiksi, tapi dan berbahaya sebagai fakta. Nah, ini tadi terkait nyambung sama kisah cintanya beliau. Itu kutipan yang satu ini gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja untuk pembahasan kita kali ini terkait Bung Rocky Gerung ya, kita bilangnya Bung Rocky karena sering disapanya Bung Rocky. Nah, mungkin untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui tokoh-tokoh lebih lanjut lagi bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.